西の力を宿したエグズをベルトにセット。変身。エグズを割って仮面ライダーマイスに変身だ。エグズを集めて変身の可能性を手に入れろ。さあ胸と腰で変身だ。 Di awal langsung aja jujur-jujuran dan juga tanpa sumput-sumputan Ana bilang, Ana butuh duit, Pak. Karena rilisan toys dari seri Kamen Rider Mice yang juga diperkenalkan oleh Bandai di hari presscon bener-bener gila banyaknya ya. Apakah melebihi Z tahun lalu? Ya jelas ya. Ngandelin AdSense YouTube doang ya, meninggal lu. Tapi Ana udah gak relevan lagi ya komentar, wah apaan nih series jualan mainan. Ya karena memang faktanya seperti itu. Memang dari dulu juga sudah seperti itu ya. Dan itu bukan masalah besar karena semua yang sudah diperkenalkan sejauh ini keren-keren semua. Jadi baik itu dari rider-ridernya, cast-castnya, bahkan sampai ke mainannya. Dan yang paling Ana salut itu detail-detail dan juga konsep dari seri ini nih, yang bener-bener gila banget diuliknya dan juga dipikirin gitu sama tim produksi ya. Jadi breakdown trailer sudah, bahas cast lengkap banget juga udah, dan lucunya dua-duanya itu durasinya 48 menit. Apakah pembahasan mainan ini nih akan jadi pembahasan terakhir pasca presscon dan durasinya 48 menit lagi? Karena cukup banyak nih yang bakalan kita bahas ya. Ana ngerasa ya bahas mainan ditempatkan di paling akhir jadi keputusan yang cukup tepat lah. Karena pasca presscon Bandai itu ngerilis 2 video yang terkait soal ini nih setelah presscon, soal si toysnya. Jadi pertama nih, di hari Kamis tanggal 6 Agustus mereka itu ngerilis PV dari DX Mice Driver dengan durasi sekitar 2 menit. Dan kedua, langsung tuh ya besoknya di hari Jumat tanggal 7 Agustus ya, mereka itu langsung ngerilis review lengkap untuk DX Mice Driver beserta dengan beberapa buckle lainnya. Pas banget. Memang ini tuh yang Ana tunggu guys ya. Beberapa pada bilang telat gitu, sampai Ana itu harus dikasih tahu balik. Padahal ada yang namanya itu momentum guys. Justru Ana itu memang nunggu ya, dan sengaja bahas toysnya itu terakhir. Jadi nunggu DX-nya di review sama Bandai dan PV-nya keluar, dengan tujuan untuk semakin memperlengkapi pembahasan toys ini. Gitu loh ya, simple. Ana ingatkan juga ya, pembahasan toys bukan cuma untuk panduan untuk yang memang seperti Ana gitu, beli rutin toysnya ketika sudah pada rilis nanti. Tapi yang nggak beli mainannya nih dan hanya mau menikmati serialnya aja, tetap bisa nyimak juga guys. Karena sudah bisa melihat item-item apa yang akan keluar di serialnya nanti, beserta dengan gimmick-gimmicknya. Karena akan banyak kan pasti seperti itu ya. Oke, langsung aja kita mulai bahasannya ya. Kalau kalian cek webnya Toy Bandai ya untuk melihat katalog rilisannya, mereka di sana itu ngasih seperti sebuah penjelasan perkenalan yang cukup panjang. Nah, karena jujur guys ya, kenapa? Mungkin penerapan toysnya kali ini cukup unik lah dan variatif ya, sehingga mereka itu kayak butuh menjelaskan dulu seperti ini nih. Langsung aja Ana jelasin ya. DX Mice Driver menjadi sabuk transformasi pertama dalam sejarah seri Kamen Rider yang dapat dikenakan di dada maupun di pinggang. Jadi kalau Z itu pertama dalam sejarah yang dikenakan di dada, kalau ini tuh pertama dalam sejarah yang dapat digunakan di pinggang maupun di dada. Tahu ya bedanya ya berarti ya. Di dalam cerita Kamen Rider Mice, sang protagonis Kamen Rider Mice mengenakan sabuk ini di dada saat bertransformasi. Sementara itu, para Kamen Rider dari aliansi Zodiac atau Junichi Domei yang menjadi rivalnya menggunakan sabuk yang sama dengan memakainya di pinggang saat melakukan transformasi. Mainan ini memungkinkan penggemar menikmati dua gaya transformasi, baik dengan mengenakannya di dada maupun di pinggang, menggunakan satu sabuk saja yang sama. Nah, jadi nanti worth it lah ketika kita itu beli mainannya ya. Mau pakai di dada boleh, mau pakai di pinggang juga ya silahkan. Dua rider yang jadi muka di perkenalan sabuk di dada dan di pinggang ini ada Mice dan juga Rido ya. Bukan Mao loh guys. Karena kan Mao itu udah pakai belt yang berbeda, yaitu Mao Driver, bukan Mice Driver guys ya. Sedangkan kalau si Rido itu masih pakai Mice Driver, tapi dikenakan di pinggang dengan tambahan yang namanya itu Born Buckle ya. Emang kita itu masih dibuat bingung gitu dengan siapa yang mengisi posisi second rider di seri ini ya. Banyak sekali tuh komentar dari kemarin. Tapi melihat di banyak promosi ya, si Rido itu nampang cukup banyak. Apakah Rido nih secondary-nya ya? Dan uniknya usernya itu kita ya belum dikasih tahu siapa gitu ya. Konsep soal driver di dada versus driver di pinggang juga memang merujuk ke konsep-konsep lain yang bersinggungan di seri Mice ini, di mana Ibu Naomi Takebe menjelaskan banyak konsep yang bertolak belakang dan tidak pernah bersatu atau tidak pernah akur di seri ini, dibawa ke seri ini. Contoh lainnya seperti apa? Ya kayak seperti kucing dan juga tikus, masa lalu dan juga masa kini, Solo
dan juga aliansi kan ya, Mice versus Zunichidome ya. Jadi emang edan banget ini detail konsepnya Mice ya, semuanya dipikirin. Jadi ketika ada artikel-artikel atau wawancara dari tim produksinya seperti Ibu Naomi Takebe, itu selalu nyimak gitu buat dapat insight dan disampaikan ke bas-bas seperti ini guys. Satu-satunya rider yang menggunakan driver di dada ya memang Kamen Rider Mice saja seorang diri guys ya. Dan jika menggunakan drivernya di dada, ada sebutannya yaitu Egglusion. Nah ini udah Anda jelasin ya sering guys ya. Jadi ini tuh gabungan kata dari egg, telur, dan juga evolution. Sedangkan jika menggunakan driver di pinggang, terkhusus nih ya untuk rider-rider zodiak dari Zunichidome, namanya itu Metamorphosis. Jadi ini permainan kata dan juga tambahan lagi dari Metamorphosis ya. Raido X adalah item berbentuk telur yang menyimpan kekuatan berbagai jenis makhluk hidup. Dalam cerita, Kamen Rider Mice dan juga para Kamen Rider lainnya menggunakan Raido X serta Seed X untuk bertransformasi dan juga membangkitkan berbagai kemampuan khusus. Oke, jadi sekarang ke itemnya yang bernama Raido X ya. Secara penulisan sangat ribet ya, Ride X Strip X, dibacanya Raido Eguzu. Jadi dengan memasang Raido X ke dalam DX Mice Driver, sabuk akan mengubah efek cahaya dan juga suara secara signifikan. Berkat mekanisme ini, satu sabuk saja dapat digunakan untuk menikmati berbagai permainan transformasi menjadi beragam Kamen Rider, sekaligus melakukan form change dengan berbagai kombinasi yang berbeda. Inilah yang membuat collectible item kita tahun ini ya cukup worth it guys ya, karena satu Raido X terkandung unsur dua hewan. Seperti yang nomor satu kan ada hewan tikus dan juga si kucing ya. Jika dipakai di Mice Driver yang dikenakan di dada, ya akan menjadi Kamen Rider Mice. Jika dipakai di Mice Driver yang dikenakan di pinggang dengan tambahan Born Buckle, akan menjadi hewan yang lain. Raido X yang dipakai oleh Mice akan memunculkan form change dengan nama Frame. Seperti yang sudah dimunculkan sejauh ini, ada Turtle Frame, ada Wolf Frame, dan juga ada Eagle Frame ya. Sedangkan jika dipakai oleh rider lain, aka rider-rider zodiak, akan menjadi hewan utama untuk bentuk rider mereka. Ya udah begitu aja gitu. Jadi nanti diprediksi di ceritanya juga akan ada rebut-rebutan telur guys ya. Sebagai contoh di gambar ini kita itu bisa melihat ya. Contoh nih, Raido X nomor 11. Jadi telur ini tuh terkandung hewan anjing dan juga elang ya. Nah, dipakai sama Mice, mengubah formnya menjadi Mice Eagle Frame. Dipakai sama yang lain, ya akan menjadi Kamen Rider Banken ya. Ya sisanya bisa kalian lihat sendiri aja guys di sini ya. Ada juga yang namanya itu Seed X di sini ya. Nah, ini bukan telur utama, melainkan hanya telur-telur sampingan saja sebagai asis dan hanya memiliki unsur satu hewan saja di telurnya. Jika dipakai oleh si Mice, tidak mengubah form Mice itu sepenuhnya, tapi di sini menambahkan ornamen aja dengan nama Plus. Plus ya, bukan frame. Agan Reza Plus. Jadi pas muncul ya di cameo movie Zetsu, Mice itu menggunakan Hedgehog Seed X dan mengubahnya menjadi Kamen Rider Mice Hedgehog Plus. Jadi dengan tambahan jubah berduri aja. Sementara kan bentuknya ya tetap Mice yang basic form ya. Form plus lainnya juga diperlihatkan di sini ya, yaitu Kamen Rider Mice Elephant Plus ya, dimana dia itu pakai Zou Seed X guys ya, dimana Mice itu kayak ditambahkan kaki gajah di sini. Nah, sekarang ke penjelasan Born Buckle ya. Dimana ini tuh jadi attachment tambahan yang bisa kita pasangkan di DX Mice Driver. Sejauh ini ada 4 Born Buckle yang sudah diperkenalkan. Ada Hammer, ada Slash, ada Bite, dan juga ada Shot ya. 4 buckle ini punya gimmick yang berbeda-beda yang memang daya tariknya tuh di situ guys. Dengan satu tujuan yang sama, yaitu memecah telurnya. Di serialnya, Anda belum tahu ya, si Mice Driver yang ditambahkan Born Buckle ini kehitungnya akan jadi belt baru atau tidak nih. Cuman yang kita tahu kalau di versi mainannya, ya ini tuh DX Mice Driver ditambahkan dengan attachment lagi ya. Gak cuman terbatas satu rider satu Born Buckle aja, tapi beberapa rider akan memakai Born Buckle yang sama ya. Ini mengikuti posisi mereka di lingkaran zodiak, di mana detail kecil di setiap Born Buckle juga ada yang merujuk ke arah mata angin lah. Jadi utara, timur, barat, dan juga selatan ya. Sebagai contoh, yang memakai Slash Born Buckle ada Kamen Rider Dat dan juga ada Kamen Rider Tigre. Yang memakai Shot Born Buckle ada Kamen Rider Vanken, ada Kamen Rider K, dan juga ada Kamen Rider si monyet nih nantinya ya. Rasanya penjelasan aneh ini sudah mewakili yang ditulis di webnya Toy Bandai dan juga PV yang baru mereka rilis kemarin ya. Jadi breakdown sedikit lagi nih ya PV-nya. Kita itu bisa melihat 12 Raido X
box yang lengkap itu seperti apa. Dari nomor 1 sampai 12 tuh. Warnanya ada apa aja dan jejak kaki beserta penomorannya juga di situ ada. Jadi kayak sign hewannya ya. Jadi yang penasaran emang orca jejak kakinya gimana? Ular gimana? Emang punya kaki ya? Naga gimana? Ya bisa dilihat sendiri guys ya. Jadi nggak cuma terbatas harus jejak kaki sih yang Anda lihat ya. Tapi sign-nya aja gitu yang nyambung juga bisa guys. Yang menarik, ada juga bagian mereka itu ngasih lihat Raido X-nya semua dengan para Kamen Rider dari Junichidome yang memakai telur ini beserta bentuk rider mereka itu kayak gimana. Nah, di mana rider yang belum diperkenalkan diburamkan di sini ya, dibikin siluet gitu. Jadi nomor 2 ini tuh kerbau atau banteng ya, makanya kelihatan agak bulky. Yang Anda bilang itu mirip Kamen Rider Bava. Dan nomor 5 kelihatan cukup megah dan pakai jubah. Ini hewannya naga loh. Dan nomor 7 ini kuda ya, dan nomor 9 ini si monyet, dan yang nomor 12 ini si babi. Pasti paling penasaran sama si naga ya, karena dari kemarin banyak pertanyaan di mana si naga itu nggak ada dan kucing yang seharusnya nggak ada di zodiak malah masuk zodiak dan malah ada 2 kucingnya. Itu dia pertanyaan terbesar kita ya. Membuat banyak yang berspekulasi lah. Si kucing adalah naga yang sedang menyamar. Dimana teman-temannya ada teori tambahan lagi, si Tatsuomi itu permainan kata dari naga artinya ya. Nah, bukan cuma penampakan rider-rider lain dari Junichidome yang bikin penasaran guys ya. Karena sejauh ini ya memang sudah keren semua. Jadi kita itu pastinya nanti gitu ya rider-rider lain yang akan muncul. Tapi juga change form dari Mais ketika menggunakan telur-telur lainnya nanti ya patut dinanti. Jadi di Vivi kalian itu bisa melihat lagi lah si 3 frame lainnya yang sudah Anda sebutin tadi dengan pose yang berbeda-beda guys ya. Setelah kalian itu cuma bisa lihat sebatas di trailer aja kemarin yang durasinya itu sepersekian detik. Dimana si turtle frame nih contoh dia ternyata punya perisai besar yang punya bentuk tempurung kura-kura. Sudah Anda jelaskan lengkap dulu ya di awal perkenalan Mais Driver dan juga Raido X ya tadi. Biar pas bahas mainannya satu persatu ya nanti itu nggak terlalu bertele-tele lah guys ya. Kalian itu udah Anda jelasin fondasinya atau dasarannya bisa dibilang. Dan langsung saja guys ya kita bahas semua rilisan mainannya. Baru mulai bahas sekarang loh ya. Dan ini yang dibahas baru rilisan awal loh. Udah ganas banget guys. Enaknya source bahasan kita dari mana nih guys ya? Kalau kalian cek ke website ya Toy Bandai ya udah jelas lah. Ini tuh ada lengkap ya. Dimana tadi untuk bagian perkenalannya Anda udah jelaskan lengkap juga. Dan katalog-katalognya juga ada. Tapi selain itu juga akun fanpage Ana ya, Instagram Agan Reza Plus juga sudah up semuanya satu persatu guys. Dan ini kerasa banget capeknya waktu itu ya. Jadi sekalian promosi lagi aja di sini. Jadi bagi kalian yang belum follow nih akun Instagram Agan Reza Plus untuk info tokusatsu terupdate saat itu juga, detik itu juga. Jadi silahkan kalian follow guys ya. Kan kalau bikin video YouTube pastinya ada waktunya, ada waktu prosesnya guys ya. Tapi kalau mau info saat itu juga silahkan kalian follow Agan Reza Plus. Oke, dari Agan Reza Plus aja lah guys ya. Jadi ini dia beberapa mainan yang bakalan kita bahas, cukup banyak ya. Jadi langsung aja tanpa buang-buang waktu kita bahas. Jadi pertama sudah jelas ada DX Mais Driver. Ini yang reguler, yang paling reguler guys ya. Harganya itu 7.920 yen. Tanggal rilisnya 5 September 2026. Seperti yang Anda bilang guys ya, di mana cover boxnya itu ternyata sama dengan perkenalan dari si DX Mais Driver pertama kali di webnya Toy Bandai. Dimana ya, si tone coloring boxnya itu ada warna putih, ada warna biru ya. Dimana si Mais-nya sama, posenya seperti ini. Dan juga ada si DX Mais Driver-nya. Di bagian samping boxnya, kalian itu bisa melihat ya, beberapa permata pink ini yang katanya namanya si Sid X ya. Dan ada pose Mais yang lagi santai dulu nggak sih? Di bagian atasnya teman-temannya di sini ada yang tertulis Exclusion yang udah Anda jelaskan tadi, oke? Nah, jadi bentuk default dari drivernya aja udah keren banget, Pak. Anda sangat bersyukur sih untuk bentuk drivernya tahun ini cukup keren ya. Jadi ini dia yang kita dapatkan. Kita itu cuma dapat beltnya aja, yaitu DX Mais Driver, dan juga dapat Raido X yang nomor 1 ya. Dan ini dia untuk gimmicknya guys ya, sangat-sangat simple banget. Dimana telurnya itu kita masukkan ke bagian tengah dari si DX Mais Driver. Terus kita kunci pakai bagian kiri dan juga kanan dari Mais Driver yang warnanya putih ini. Dan gimmick terakhirnya kita itu tinggal geprek aja telurnya lah bisa dibilang ya, dengan bagian atas dan juga bawah belt. Jebret. Ya udah, nanti telurnya itu akan terbuka dan juga muncul si logo ini ya, si logo tikus guys. Sedangkan untuk finishingnya kita itu tinggal buka lagi aja untuk si bagian beltnya, terus ya digeprek lagi aja. Nah, berhubung Bandai Mania sudah review, langsung aja kita cek sound perubahannya gimana dan juga gimmicknya gimana. Mungkin udah banyak yang lihat guys ya, cuman ini kan masih kerasa fresh karena Bandai kan baru review ya. Langsung aja. Oke.
Bang, kenapa nggak langsung nyebut dalam rupiah aja? Nah, karena nggak pasti nih Pak ya. Kan kurs yen ke rupiah itu kan beda-beda terus ya. Dan harganya juga belum termasuk pajak dan lain-lain ketika udah masuk ke Indo ya. Jadi ada baiknya kalian hitung sendiri aja guys. Lanjut kita naik kasta sedikit ya. Di sini ada DX Mice Driver, Kamen Rider Mice, and Rido Set. Oke, jadi ini setelah yang reguler, di tengah-tengahnya ada yang ini guys ya. Jadi untuk box artnya, Ana harus akuin ini yang paling keren. Jujur, ini yang paling keren guys. Jadi di sini kita kayak dibikin setengah-setengah gitu ya. Di bagian kiri ada Kamen Rider Rido dengan penampakan dari beltnya yang sudah memakai Born Buckle. Dan untuk bagian kanan ada bagian si Mice-nya ya, dengan si Mice Driver yang lebih dominan bisa dibilang ya. Jadi kita dapatnya apa aja? Ya ini dia yang kita dapatkan. Jadi set yang reguler tadi, cuman di sini ditambahkan Hammer Born Buckle. Udah begitu doang Pak. Tambahin kayak satu telur lagi gitu ya Bandai ya. Nah jadi inilah dia guys. Jadi kalau kalian beli yang reguler tadi ya, kalian itu cuman bisa mentok berubah menjadi Kamen Rider Mice. Walaupun udah disebutin nih promosinya, oh iya bisa dipakai di pinggang, tapi kan nggak ada Born Buckle-nya. Kalian mau ngapain ya? Jadi cuman bisa berubah jadi Kamen Rider Mice. Nah kalau mau 2-in-1-nya bener-bener kerasa, ya kalian beli setnya yang ini guys ya. Dimana kita itu udah dapet tambahan ya Hammer Born Buckle ya. Dimana Hammer Born Buckle-nya nanti kita bisa pasangkan di DX Mice Driver, barulah bisa berubah menjadi Kamen Rider Rido. Jadi ketika udah dipasangkan dengan Hammer Born Buckle, telur yang sama nih, yaitu Rido X nomor 1 ketika dimasukkan dan juga dipecahkan, akan memunculkan si logo hewan yang berbeda, yaitu si kucing merah ini ya. Kucing merah lagi, kucing hitam ya, dengan background merah ya. Dimana ini kan jadi simbol atau logo dari si Kamen Rider Rido. Nah inilah uniknya, gimmicknya dari si tahun ini ya. Yang Anda penasaran tuh gimana gitu caranya ya menambahkan si attachment ini tuh bisa mengubah si logonya. Jadi ya kita tahu gitu ya, si telur ini tuh ada 2 gambar gitu ya yang berlapis gitu. Tapi gimana caranya ketika di DX Mice Driver kebukanya ya, di bagian lapisan atas, ketika di DX Mice Driver yang ditambahkan Born Buckle kebukanya lapisan yang berbeda lagi. Itu dia rahasianya yang bikin penasaran guys ya. Harganya 10.670 yen dan tanggal rilisnya 5 September 2026 ya. Jadi kalau yang mau bener worth it ya, Ana sarankan kalian beli yang ini ya teman-teman ya. Jangan yang reguler. Kalau beli yang reguler, kalau kalian itu udah punya Mice Driver. Jadi kalau misalkan kalau kalian mau beli 2 nih ya silahkan belinya yang reguler. Kayaknya Ana beli 2 guys. Hah, beli 2? Iya, soalnya kan ridernya banyak nih ya seri ini ya guys ya, dan juga ada pemakaian di pinggang dan juga di dada. Jadi ya udah, untuk yang di dada Ana beli yang buat Mice aja gitu ya, dan juga untuk yang di pinggang Ana beli buat rider-rider zodiak. Jadi biar nggak ribet lah teman-teman ya. Oke, lanjut guys. Apakah ini adalah setnya Agen Reza? Tapi nggak tahu kenapa ya, Five Narikiri set yang satu ini agak biasa aja Ana. Kayak terlalu rame gitu ya untuk si box artnya ya. Dimana biasanya Narikiri set itu untuk si bagian artnya kayak kerasa lebih eksklusif dan juga lebih rider itu sendiri gitu. Kalau kalian lihat seperti kayak siapa ya, Gachard dan juga Gabu, itu box art dari Narikiri setnya keren banget pak. Ini kayak udah terlalu bercampur sama rider lain, jadi kayak berasa agak maksa juga. Ya udah, tapi inilah dia DX Mice Driver Special Narikiri set ya, dengan harga 14.960 yen dan tanggal rilisnya sama 5 September 2026. Jadi bisa lihat lah ya untuk box artnya seperti ini. Ada Ancient Mice, ada Kamen Rider Mice, ada Kamen Rider Rido, ada Mice Turtle Frame, dan juga ada Kamen Rider Dart ya. Terlalu gado-gado menurut Ana ya. Ya boxnya keren, cuman menurut Ana terlalu gado-gado dan kerasa nggak eksklusif Mice aja gitu ya. Dan ini dia guys ya yang kita dapatkan, cukup banyak. Jadi dapat apa aja? Ya tentunya dapat DX Mice Driver, dapat 2 Born Buckle yaitu Hammer dan juga Slash, dan dapat 3 Rido X ya. Dimana Rido X yaitu yang nomor 1, yang nomor 4, dan juga ini dia yang eksklusif guys ya. Dimana kita itu cuman bisa dapatnya itu di set Narikiri yang ini, yaitu Rido X nomor 1 Origin. Ini eksklusif yang dipakai sama si Origin atau si Ancient Mice. Jadi pemakaiannya itu di pinggang dan harus menggunakan Hammer Born Buckle ya. Oke, nanti untuk gimmick-gimmick dari Slash Born Buckle-nya Anda jelaskan nanti ya. Soalnya kan ada rilisan dari Slash Born Buckle yang terpisah sendiri. Ini ada scan dari si ininya nggak sih? Oh ini guys, nah ini dia ya. Jadi ini dia gimmick perubahan dari si Origin atau si Ancient Mice. Dimana kita tuh harus menambahkan si Hammer Born Buckle dan kita masukin telurnya. Ya udah nanti digetok, dimana logo dari si Ancient Mice itu seperti ini ya. Tikusnya hitam. Kan Ana nanya ya, ini referensinya apa? Tikus God kah?
Nah, kenapa pakai Hammerborn Buckle? Lagi-lagi melihat posisi dari si lingkaran zodiaknya, dimana kan tikus originnya itu di atas, dimana dia kan ya keluar terus masuk si kucing ya. Nah, itu dia teman-temannya yang akan menjadi cikal bakal problema dari si serialnya ya. Oke, itu aja teman-temannya untuk narik kiri set. Kemungkinan sih Ana ambil yang ini kalau nggak ada set yang lain teman-teman ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke yang berikutnya. Ini dia DX Hammerborn Buckle yang sendiri. Ini dia rilisan yang sendiri sekali lagi ya. Harganya itu cuma 2.750 yen karena ini sepertinya sih cuma plastik aja. Dan tanggal rilisnya 5 September 2026 ya. Dimana di perilisannya guys ya, kita itu cuma dapat Hammerborn Buckle aja ini, udah. Dan sepertinya ini DX-nya itu tanpa elektronik ya. Jadi udah cuma plastik aja teman-teman ya. Karena kan di bagian slot yang ada di DX Mice Driver itu kan akan mengaktifkan suara lain ketika si pin yang ada di Hammerborn Buckle itu mencet ke situ gitu ya. Jadi ya udah begitu aja. Dan untuk gimmicknya seperti apa sih si hammer ini? Nah, jadi ketika udah dipasangkan, hammernya itu tinggal kita ya udah tinggal dipalu aja, jadi kayak dikeatasin gitu guys tuasnya. Yang untuk pengen lihat gimmicknya langsung aja teman-teman ya, kita ke channelnya Bandai Mania lagi ya. Lightnya merah tuh. Standby yang ini enak nih. Oke, jadi kayak ada suara apa ya? Kayak palang pintu kereta gitu, kayak mau nutup ya. Teng. Teng. Terus tadi ada suara Neko kalau kalian denger ya. Ya udah gitu aja. Tapi suara Kamen Rider-nya anak kurang suka ya. Kamen Rider. Berasa kayak udah nggak tahu lagi gitu mau bikin nada yang gimana lagi guys. Lanjut ke yang berikutnya, ada DX Slashborn Buckle dan juga Raido X yang keempat ya. Jadi ini di set teman-teman ya, telur dan juga si Slashborn Buckle-nya, dan boxnya seperti ini. Dimana box yang ini, ingat nggak, pernah jadi bocoran di zaman rumor ya. Dimana itu akan jadi penampakan pertama kali dari si Mice Turtle Frame dan juga si Kamen Rider Dat ini ya. Enggak, Dat itu munculnya di tempat bekal bocil sama yang di gelas itu ya. Jadi kita itu dapatnya dua item guys ya, Slashborn Buckle. Jadi slash seperti ini ya, jadi bukan pedang, bukan gimana, tapi semacam kayak chainsaw gitu. Dan ini dia Raido X yang nomor 4 guys. Nomor 4 itu ada kura-kura dan juga ada kelinci. Jadi kalian bisa lihat sendiri jejak kaki dari kura-kura dan juga kelinci itu seperti apa ya. Dan untuk warnanya sih ini biru budaya cuma yang cakep ya, dimana jejak kaki dan juga penomorannya juga dikasih warna emas ya. Dan untuk overall looknya, ketika udah dipakai sama si Kamen Rider Dat ya, ketika udah dipasangkan Slashborn Buckle ke Mice Driver-nya, keren ternyata ya. Jadi Ana sih cukup suka ya yang agak ribet-ribet kayak begini nih. Dan overall look-nya sekali lagi keren guys. Dan langsung aja kita cek ya untuk gimmicknya seperti apa. Jadi kalau masukin ke si Mice Driver sudah pasti dia itu akan menjadi Mice Turtle Frame, dimana si logo turtle-nya kalian bisa lihat ya seperti ini. Light-nya itu yang akan keluar warna-warna orange coklat seperti itu guys ya. Dan ketika dipasangkan dengan Slashborn Buckle si Mice Driver-nya, nah ini dia gimmick yang uniknya dari si Slashborn Buckle ya. Jadi gimana sih untuk memecah telurnya? Jadi si bagian gergajinya yang bulat ini kita itu dorong dulu. Terus nanti semacam kayak ada tuas di bagian atas yang kita itu harus dorong lagi ke arah yang sebaliknya. Barulah nanti si gergaji yang bulat ini akan balik lagi ke posisinya yang semula tapi secara perlahan. Jadi seakan tuh kayak dia itu motong telurnya tuh. Unik banget guys. Dan ini dia logo hewan dari si Kamen Rider Dat ya. Jadi terlihat ada kelinci yang kupingnya itu sangat panjang sama seperti kayak si bentuk rider dari si Kamen Rider Dat. Oke, langsung aja kita cek lagi ke channel YouTube-nya si Bandai ya. Ini dia guys ya, perubahan untuk Kamen Rider Dat ya. Tuh, ketika dimasukin ada aktivasi soundnya ya. Dan suaranya simple banget ya, suara perubahannya udah gitu aja, Kamen Rider Dato, udah selesai. Dan untuk gimmick finishingnya sepertinya sih sama kayak tadi ya, dimana kita itu harus dorong lagi si bagian gergaji bulatnya ini tuh ke bagian kanannya. Terus nanti tuas bagian atas ya kita tarik lagi, udah begitu aja. Kalau misalkan Hammerborn Buckle juga sama ya, kita itu tinggal palu telurnya lagi ya. Tapi case-nya telurnya itu kan udah kebuka ya di bagian tengah belt. Oke, itu dia. Dan juga nggak cuma terbatas ya, Slashborn Buckle ini dipakai sama Kamen Rider Dat, tapi juga bakalan dipakai sama Kamen Rider Tigre guys. Kita masih nunggu ya si Tigre ini telurnya itu keluar di rilisan yang mana. Oke, lanjut guys, setelah Slashborn Buckle ada ini dia DX Biteborn Buckle dan juga Raido X yang ke-6. Jadi ini dia penampakan dari boxnya. Kita bisa melihat salah satu Kamen Rider dari Junichi Dome, yaitu Kamen Rider Jao ya, yang bertemakan ular. Dan ini keren sih.
dipadukan sama warna biru guys coloring boxnya ya. Ya ini udah pasti Ana ambil guys ya. Jadi tidak ada di set yang manapun, ya udah begini aja guys ya. Dimana kita itu dapat, nah ini dia, Byte Born Buckle dan juga Raido X yang nomor 6. Dimana Raido X nomor 6 ini tuh terkandung unsur dua hewan, yaitu ular dan juga mongoose ya. Kayaknya ketika review item ini yang paling sedikit emosional guys ya. Ana udah jelasin alasannya kenapa, karena cerita dari si mongoose dan juga ular ini tuh yang paling Ana demen dan juga kayak kena gitu di hati guys ya. Yang cerita dari si Pancatantra dari si India itu. Jadi kita lihat ya, walaupun namanya Byte, cuman di sini terlihat seperti kayak arit lah atau kayak slasher ya. Cuman gimmicknya tetap Byte. Langsung aja kita lihat guys. Ini dia guys ya, DX Mice Driver yang sudah dirangkap dengan si DX Byte Born Buckle. Jadi slot masukinnya sih sama aja ya. Cuman di sini attachmentnya tuh lihat sampai ke bagian bawah belt ya. Kita juga bisa melihat ya si arrow-nya itu ke atas teman-teman ya. Jadi itu kayak mengindikasikan juga dia itu memecahkan telurnya itu ke arah mana. Kalau misalkan si hammer itu kan dari kiri ke kanan. Terus misalkan kalau si slash tadi kan dari kanan ke kiri. Nah kalau ini tuh dari bawah ke atas. Itu dia guys. Ada artinya lagi ya. Jadi gimmicknya juga sangat simpel sekali. Jadi ketika telurnya itu udah dimasukin guys ya, kita itu tinggal pencet dan juga tahan tombol yang oranye ini. Jadi nanti untuk si bagian gigi-gigi yang ada di bawah ini, dia itu kayak nyapit si telurnya gitu guys. Crak, kayak kamar Rogu. Juk. Iya, memang kayak begitu guys. Baru telurnya itu nanti bakalan pecah atau ya ini teman-teman ya, atau terbuka, dimana dia itu langsung memperlihatkan logo hewan dari Kamado Zhao ya. Warnanya hijau hitam gini ya. Walaupun warna ridernya itu agak-agak merah marun gitu guys. Dan ketika dipasangkan di Mice Driver ya seperti ini guys ya. Ini dia Mice Mongoose Frame berarti ya. Kita itu belum lihat ya bentuknya seperti apa, tapi lightnya dominannya ini di pink magenta gitu ya. Dan ini dia logo hewannya yang udah bisa kita lihat guys. Excited sih buat rilisan yang ini ya. Langsung aja lanjut guys. Ini dia Born Buckle yang terakhir guys ya, yaitu DX Shot Born Buckle dan juga Raido X yang nomor 10. Harganya itu 3.520 yen dan tanggal rilisnya itu 3 Oktober 2026. Dimana di boxnya teman-teman ya, kita itu bisa melihat penampakan beltnya seperti apa ya. Jadi Mice Driver yang sudah dirangkap dengan si Shot Born Buckle. Dan juga salah satu rider lagi dari Junichi Dome, yaitu Kamen Rider K, yang bertemakan rooster atau ayam jago. Siapa sangka ayam jago bisa jadi Kamen Rider dan juga sekeren ini. Dan pewarnaannya putih, merah, hitam. Arc One banget. Arc One sama Gits banget guys ya. Ya udah langsung aja kita lihat apa aja yang kita dapatkan. Ini dia guys ya, Shot Born Buckle dan juga Raido X yang ini dia nomor 10 berarti ya. Dimana terkandung unsur dua hewan, itu ayam jago dan juga salmon. Salmon loh. Jadi bagi yang mau lihat ya, jejak kaki salmon gimana? Ya sekali lagi kan nggak usah terbatas jejak kaki ya. Tapi sign-nya itu gimana? Yang Anda lihat sih ini kayak sisiknya si salmon ya. Kita langsung lihat aja gimmicknya itu kayak gimana. Jadi ketika udah dirangkap ke Mice Driver teman-temannya dan juga telurnya itu dimasukkan. Nah, dia itu kan ini seperti berbentuk pistol ya. Jadi ya udah kita itu tinggal pencet aja si bagian trigger dari si Shot Born Buckle-nya. Nanti yang berinteraksi itu bagian kanannya nih. Jadi bagian kanannya itu semacam kayak ada apa ya, moncong senjata lah bisa dibilang ya, yang warnanya itu abu. Jadi nanti ketika si triggernya kita pencet dari Shot Born Buckle, dia itu akan kebuka nih moncongnya, jert gitu. Dan nanti kayak ada kayak apa ya, bisa dibilang ya, ini kayak efek ledakan dari si pistolnya gitu ya. Jadi kayak efek baru nembak, dar gitu. Keren sih ini guys ya. Dan ini dia logo hewan dari si Kamen Rider K ya. Ya udah ayam jago pak, mau gimana lagi. Mau lihat salmonnya gimana? Ya salmonnya, nah ini guys. Salmonnya kayak gini. Jadi penasaran ya nanti foamnya salmon kayak gimana. Salmon frame gitu ya. Masih telur-teluran ya. Kali ini ada DX Raido X set yang pertama. Ini dia set yang pertama nih ya. Jadi kita itu mendapatkan 3 jenis Raido X yang berbeda-beda semua. Jadi ada apa aja? Ada Raido X yang nomor 8. Ada Legendary Rider Raido X. Dan juga ada Seed X. Nah, ini maksud Anda, beda-beda semua guys ya. Jadi yang pertama ada Raido X nomor 8 ya, dimana ini akan jadi Raido X yang dipakai oleh Kamen Rider Muton ya. Jadi Kamen Rider yang bertemakan domba dari si Junichi Dome. Sedangkan kalau dipakai sama si Mice, akan mengubah Mice itu menjadi Mice Wall Frame ya. Dan juga kita mendapatkan Seed X yang kayak cuman assist doang tadi ya. Dan juga Legend Rider X. Nah ini dia guys ya, yang mau Anda jelaskan lebih di sini. Jadi langsung aja kita lihat
ke bagian ini ya. Untuk bagian gimmicknya, kalau ketika dimasukkan ke Mice Driver ya tadi ya jadi wall frame. Terus yang tadi, oh ya, si Muton itu pakai ini guys, pakai Bite-Born Buckle ya. Dan kita bisa melihat ya logo hewannya seperti apa ya, seperti ini ya, domba guys ya. Nah ini dia yang unik dari si Legend Rider Raido X ya. Jadi kita bisa melihat untuk si warnanya, si warna dominan dari si rider yang bersangkutan, Kuga itu emas dan juga merah ya, dan juga di sini ada logo dari Kuganya. Jadi ketika dimasukkan ke Mice Driver ya, si Legend Rider Raido X ini, dia itu akan membuka si telurnya dan memperlihatkan final form dari rider tersebut. Karena kan kita tahu Raido X itu punya dua gambar atau dua lapisan ya. Ketika dimasukin Mice Driver jadi final formnya, dan ketika memasukkan ke Mice Driver yang sudah ditambahkan Born Buckle akan mengubah atau memperlihatkan logo dari si basic form rider tersebut. Gila, 2 in 1 pak. Biasanya kan Bandai suka rese ya, kayak misalkan digabu gitu, final form dijual lagi sendiri, basic form dijual lagi sendiri. Di Zetsu juga gitu kan kapsem-kapsemnya ya. Nah kalau ini dalam satu Rider X, kita itu udah dapet basic form dan juga final form. Sepertinya menggunakan Born Buckle yang berbeda-beda ya nggak masalah sih ya guys ya. Cuman ya di sini dikasih tahu gitu kalau pemakaian di pinggang dan juga dengan Born Buckle akan memperlihatkan gambar dari si basic formnya ya, yaitu Kuga Mighty. Kalau misalkan di Mice Driver ya ini Ultimate Kuga. Wah, asoy geboy coy. Dan ini dia guys ya, Kuwagata Seed X tuh cuman begini doang ya. Dimana ya si Seed X ya warnanya menurut Anda jelek ya, cuman begini doang, polosan. Terus ketika terbuka juga ya udah begini doang guys. Itu dia untuk Raido X yang set pertama guys. Langsung lanjut ke set yang kedua ya. Jadi di sini ada DX Raido X set yang kedua, harga itu 2.200 yen dan tanggal rilisnya 3 Oktober 2026. Dimana kita itu masih dapat salah satu Raido X utama ya di rilisan yang ini ya, yaitu Raido X yang nomor 11 yang hewannya itu eagle dan juga anjing berarti ya guys ya. Jadi nanti kalau dipakai sama si Mice akan menjadi Kamen Rider Mice Eagle Frame, ketika digunakan dengan rider lain akan menjadi Kamen Rider Banken guys ya. Dan kita juga mendapatkan Legend Rider Raido X lagi ya, yaitu Kamen Rider Oz nih. Warnanya ya memang gini pak. Dari zaman Right Watch juga begini warnanya ya, hijau dan juga kuning, dan juga ada si logo Tatobanya guys. Ya udah gambarnya cuman begini doang guys ya. Jadi nggak ada yang gimmick-gimmick kayak tadi, dimana di Bandai juga cuman begini ya. Dan juga di sini ada Taka Seed X guys ya. Apa nih ya? Kan Eagle Frame udah ada buat munculin sayapnya. Kalau dipakai sama si Mice bakal munculin apa lagi guys ya? Dimana kalau misalkan Legend Rider Raider X ini yang si Oz ini dimasukin ke Mice Driver, kemungkinan sih akan munculin gambar Putotira guys ya, Putotira combo. Sedangkan kalau dimasukin ke Mice Driver yang sudah ditancapkan sama Born Buckle akan memunculkan basic formnya, yaitu Tatoba guys. Lucu banget ya. Oke, lanjut lagi, ada apa lagi nih? Ini dia DX Legend Rider X Zetsu dan juga Ichigo set. Udah begini doang guys. Warnanya juga mirip guys ya, karena memang dari segi pewarnaan Zetsu kan terinspirasi dari si Ichigo ya. Nah kalau ini tuh ada guys gimmick-gimmicknya ya. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalkan ini ya, si telurnya si Zetsu kita masukin ke Mice Driver, akan langsung memperlihatkan final form dari Kamen Rider Zetsu, yaitu Zetsu Extreme. Lucu banget ya, di Mice Driver dong udah langsung ada Extreme-nya guys ya. Sedangkan kalau dimasukin ke yang ada Born Buckle, dia baru memperlihatkan si basic formnya Zetsu, yaitu Zetsu Physicam Impact guys. Kalau Ichigo gimana? Nah ini dia ya, kalau dimasukin ke Mice Driver dia itu cuma ngeliatin original Ichigo tuh, yang masih hijau banget kostumnya, yang lagi-lagi pose kayak begini, dan di belakangnya itu ada logo dari 55 tahun anniversary Kamen Rider. Ya, karena kan tahun ini 55 tahun anniversary ya. Nggak diliatin gambarnya gimana ketika dimasukin ke Mice Driver yang udah ditambahin Born Buckle ya. Jadi ya udah cuman begini aja guys. Ini baru nyampe ke senjatanya. Jadi di sini ada DX Mice H ya. Harganya itu 5.830 yen dan tanggal rilis ya itu 5 September 2026. Jadi bagi yang bertanya, ini senjatanya nggak disatuin ke Nariki Reset? Enggak, udah gini doang terpisah ya. Makanya Ane tuh agak kurang suka sama Nariki Reset yang tahun ini ya. Ya walau tetap beli guys ya. Ya sayang sekali di sini senjatanya terpisah seperti ini ya. Ane kurang suka sih nambahin box aja ya. Jadi lebih suka gitu ketika Mice Driver disatuin sama senjatanya, disatuin sama Born Buckle, udah mending begitu aja. Kenapa nggak sih Bandai? Jadi penampakan boxnya seperti ini ya. Kita bisa melihat si Mice Edge-nya lebih dekat itu seperti apa. Gila, ini senjatanya terlihat sangat futuristik banget cok. Lihat bagian lainnya nih.
Kalau kalian lihat bagian lightnya dari sini guys ya, dari ujung pedang sampai ke bagian sini. Bakalan cakep sini. Ini malah kayak senjata Ultraman sih. Jadi kita dapatnya apa aja ya? Tentu saja si Mice Edge-nya dan juga ada si Zou Seed namanya ya. Zou Seed X. Zou itu berarti gajah ya. Oh, di sini logo si Seed X-nya kayak ada stomp dari si elephant ya. Oke. Dimana untuk si Mice Edge ini tuh bisa diubah menjadi 2 mode guys ya, yaitu Slicer Mode dan juga Shoot Mode ya. Ini lightnya yang bikin penasaran sih guys ya. Dan ya udah pastilah kita itu bisa masukin si Raido X itu ke si bagian slot yang ada di si Mice Edge-nya ya, seperti yang Anda udah jelaskan ya. Ya di sini nggak ada pembaca ya teman-teman ya si Mice Edge-nya. Jadi telur apapun yang dimasukkan ke sini, mau Seed X doang, Raido X yang utama, akan sama aja suaranya. Jadi untuk si shoot mode itu ya punya finishing apa, untuk si bagian slash mode-nya itu punya finishing apa. Dan ini dia penampakan dari si Seed X yang Zou ya. Jadi ketika terbuka bagian telurnya, dia itu memperlihatkan logo dari gajah. Ya udah, mukanya gajah udah seperti ini aja guys ya. Dimana udah kita lihat ya form plus-nya seperti apa. Si Elephant Plus dari si Mice itu seperti apa ya, yang ditambahkan armor kaki gajah seperti itu. Ya udah, begini aja guys ya. Masih telur-teluran lagi, tapi kali ini telur yang berbeda. Di sini ada DX Rider Water X ya. Harganya itu 3.630 yen dan tanggal rilisnya 5 September 2026. Yes, ini adalah motornya Mice ya, dimana telurnya itu bisa berubah menjadi mode motor ya. Ya udah begini doang boxnya teman-teman ya, dimana ya cocoknya dia itu untuk si figurnya ya yang bernama TAF nanti guys. Jadi di sini ditulis telur raksasa yang dapat berubah menjadi motor khusus bernama Raido Wota milik Kamen Rider Mice ya. Dan DX Raido Wota X ini hadir dengan ukuran super besar, lebih dari 150% dibandingkan seri Raido X biasa. Nah ini dia ya, perbandingannya side by side ya dengan si Raido X yang biasa ya. Tuh 150% lebih besar. Dan uniknya dia itu bisa dimasukin ke DX Mice Driver. Jadi memang gitu ya teman-teman ya, si telurnya ini tuh nggak terbuka atau menetas ya. Cuman kita lihat, keren loh, udah kayak item power up aja guys kalau kalian lihat ya. Dan gimana cara ngubahnya menjadi mode motor? Sangat-sangat simple banget ya. Jadi telurnya itu kita pisah menjadi 2 bagian ya, terus ya udah dirangkap aja teman-teman. Selesai. Dan ini teman-teman yang kompatibelnya dengan si TAF-nya ya. Makanya di dalam paket pembeliannya kita juga dapat part tangan seperti ini nih, sengaja banget ya. Ya udah begitu aja. Apakah nanti Anda beli? Ya kita lihat aja lah guys ya. Berikutnya ke figur-figuran guys ya. Jadi kali ini ada lini baru menggantikan Kamen Rider action figure setelah 2 tahun, bernama TAF ya. Jadi ini tuh kepanjangan dari Tokusatsu Action Figure. Mungkin biar bisa lebih merambah kali ya ke Project Red juga guys ya. Jadi dinamainnya itu TAF Tokusatsu ya. Hadir dari seri TAF akad Tokusatsu Action Figure Kamen Rider Mice dengan kualitas yang sama seperti seri Kamen Rider Action Figure, hanya berganti nama menjadi TAF ya. Ukuran, detail, sculpt serta sistem artikulasi tetap dipertahankan sehingga dapat dimainkan bersama seri sebelumnya seperti Gabu dan juga Zetsu. Yes, Kamen Rider Action Figure memang cuma 2 tahun aja guys ya. Ini kayak mereka itu kayak rebrandingan lah, biar kayak ada rasa baru dan juga biar kita itu kepincut untuk beli ya. Ana jujur sih kepincut ya. Dimana kita lihat ya sama aja kayak Kamen Rider Action Figure ya. Dan ini dia yang kita dapatkan, ada si figurnya dan juga ada si Mice Edge-nya teman-temannya dalam 2 mode ya. Sayang sekali warnanya polos gini. Kalau kalian mau berwarna ya beli aja langsung SAF ya sekali lagi ya. Dan ada beberapa part tangan dan kita juga mendapatkan Mice Seed X. Sekali lagi Mice Seed X. Ada Seed X loh di sini guys. Terus kita lihat apa lagi ya. Nah ini dia perbandingannya guys ya dengan Kamen Rider Action Figure ya. Ini lini yang worth it nggak worth it sih menurut Ana ya. Ana bisa ngomong gini karena Ana kan udah pernah review dan juga pegang si Kamen Rider Action Figure ya. Jadi kalau mau nanggung SAF sekalian ya silahkan. Karena dari segi harga sih tipis-tipis guys kalau udah mau masuk Indonesia ya. Seriusan tipis, cuman perbandingannya bedanya itu 100.000 200.000. Jadi kayak kerasa nanggung gitu guys ya. Di sini ada fitur apa guys? Di sini kalau kalian lihat ya dan juga ditulis, area gerak leher ditingkatkan dibandingkan seri Zetsu, memungkinkan pose mengadah yang lebih luas ya. Terus mekanisme sendi pada bahu, dada dan juga pinggang tetap dipertahankan untuk menghasilkan pose aksi yang lebih dramatis ya. Nah ini dia teman-temannya lini yang kita itu bisa pasangkan dengan si ini DX Raido Wota itu guys ya, si motornya itu ya. Jadi memang harus beli ini biar bisa dipose kayak begini nih, biar keren guys. Nah terus selain itu juga kita juga dapat ini Mice Seed X. Seed X ya sekali lagi ya, makanya cuma 1 gambar, tapi gambarnya lucu banget asli. Jadi ketika udah dimasukin ke Mice Driver dan terbuka, nah kita bisa lihat ya, ada pose si Mice yang lagi santai dulu nggak sih? Aduh,
Ini jadi pengen asli guys. Bisa-bisanya loh ya ada DX dimasukin ke sini. Oke, lanjut guys ya. Selain itu, yang kedua ada TAF aka Tokusatsu action figure dari Kamen Rider Mao. Ini dia. Jadi bagi kalian yang mau ngoleksi lengkap ini ya, para rider-rider dari si Mais ya, jadi nggak cuma Mais aja tapi para rider-rider dari Junichi Domei, mungkin bisa beli seri TAF ini nih. Asli, Anda juga kepincut pengen ngoleksi semuanya guys. Jadi ini dia Kamen Rider Mao, dan sayang sekali kita itu cuma dapetnya begini aja. Dan ini Mao-nya aja udah keren banget loh. Sayang sekali nggak dapet Mao Blade-nya. Nggak tahu kenapa guys, kenapa? Ini di sini cuma dapat part tangan doang dan juga si figur Kamen Rider Mao-nya ya. Dimana bentuk si Mao ya memang keren sih dan juga intimidating banget guys. Ini dia kalau dibandingkan dengan si Rido dan juga si Mais ya tuh. Keren pak. Itu dia, dan juga sama ya penjelasan tadi ya soal si bagian lehernya yang sudah ditingkatkan, di bagian pundak, pinggang dan juga lain-lain sudah ditingkatkan juga guys ya. Ya udah begitu aja. Dan untuk TAF lainnya ada TAF dari Kamen Rider Rido ya. Harganya itu 4.400 yen dan tanggal rilisnya 19 September 2026. Sangat disayangkan lagi guys ya, dimana kita itu dapatnya ya cuman begini aja ya, cuman dapat part tangan lainnya. Dan juga untuk bagian beltnya kalau kalian lihat ya agak polos. Jadi kalau niat untuk paint sendiri ya silakan kalian repaint aja sendiri. Itu dia untuk Kamen Rider Rido ya. Kalau figur sih jujur Anda nggak bisa bahas terlalu banyak ya. Dan untuk TAF yang terakhir di rilisan awal ada TAF dari Kamen Rider Dat ya. Harganya sama nih 4.400 yen dan tanggal rilisnya 12 September 2026. Kali ini dapat part yang lumayan lebih banyak guys ya dibandingkan Rido ataupun Mao. Jadi selain dapat part tangan, kita juga mendapatkan dagger wortel-nya itu guys. Cuman di sini warnanya polosan warna biru seperti ini. Kenapa nggak warna oranye aja gitu kalau mau polos semuanya ya? Dan kita itu dapat part tangan apa nih? Part tangan buat TAF-nya Mais dong, dipisah ke sini guys. Dimana dia itu tangannya kayak lagi megang Raido X ya. Aduh, edan sih ini, kenapa harus di setnya di sini guys. Nih, menarik loh datnya tuh. Awal-awal udah 4 TAF nih yang keluar ya. Dan sisanya guys ya, ya udah sih ini Sofubi. Aneh sih minim ya kemungkinan untuk beli guys ya. Karena kan udah ada TAF ya, ngapain lagi beli Sofubi ya. Cuman kalau cari yang rilisannya cepat ya silakan kalian langsung aja beli Sofubi si mainan tumbal ini. Oke, kemarin kan pas bahas toy list di zaman rumor, Ana itu udah totalkan berapa tuh totalnya ya. Kali ini kan karena udah official ya, kita bahasnya itu yang sudah terdaftar juga di websitenya Toy Bandai. Di sini Ana coba hitung lagi nih ya. Ini masih hitungan secara kasar tetap ya, mengikuti yen sekarang, pajak dan lain-lain ya. Karena yen kan berubah-ubah terus ya. Dan juga yang double-double, coba Ana hapus. Seperti kayak contohnya, Hammer Bone Buckle sendiri kan udah dapet tuh di Narikiri set. Jadi nggak usah dihitung lagi yang satuannya. Jangan lupa guys ya, kemungkinan Anda juga mau beli beltnya 2 biji. Ya karena satu itu buat Mais, satu lagi buat para rider-rider dari Junichi Domei ya. Jadi biar nggak ribet lah kan, soalnya satu di dada, satu di pinggang. Jika di totalnya nih yang sudah Anda bahas semua ini, minus yang double-double, minus juga Sofubi yang kemungkinan Anda itu tidak akan ambil, totalnya adalah 7,5 sampai 8 juta rupiah. Murah dong segitu kan, murah. Ini baru rilisan sampai akhir September dan juga awal Oktober. 8 juta buat durasi sebulan doang guys ya. Nanti udah masuk Oktober, November sampai Desember bahkan ya kita dibombardir lagi sama misalkan apa, mau driver, senjatanya Rido, Tokusatsu action figure rider-rider yang lain, bahkan sampai power up Mais yang bakalan muncul di bulan Desember. Kalau mau ngitung total satu seri nih ya sampai tamat, jujur Ana agak horror dan ngeri sih guys ya. Langsung gak nyaman. Waktu itu aja zaman Saber Ana itu ngerasa beli semua kan ya, zaman Saber, dan juga nge-review semua. Itu hampir habis berapa guys ya? Hampir 25 sampai 30 juta lah. Zaman Saber loh itu. Kaget Anda juga ya, kayak nggak kerasa gitu ya. Satu item ya sejuta. Kok bisa gitu total sampai 25 sampai 30 juta. Ya semoga para seller-seller yang datengin barang-barangnya juga ya dimudahkan ya. Karena makin kesini kan makin terbatas dan juga makin sulit akses-aksesnya guys ya. Yang bikin Anda ya sedikit agak males juga gitu jujur ya. Tapi Anda tetap usahakan semaksimal mungkin, karena dari sendiri juga Anda udah tertarik nih sama item-item dari Kamen Rider Mais ya. Oke, terakhir ya, seperti biasa ada campaign juga guys. Jadi mulai 5 September
Desember 2026 hari Sabtu sampai bulan Desember 2026 akan diadakan 3 periode campaign ya, yaitu namanya Kamen Rider Mice Scratch de Ataru Campaign. Akan dimulai dari berbagai toko mainan di seluruh Jepang. Jadi selama periode kampanye, jadi pelanggan yang datang ke toko mainan tersebut dan berpartisipasi akan mendapatkan gratis 1 Stretch Car S Kamen Rider Series Promotion Card Pack. Jadi itu tuh paketan. Jadi di paketan itu kita itu dapat kartu lah. Jadi kartu eksklusif yang ada gambar si Zetsu dan juga si Mice-nya, dan juga 1 kartu scratch yang bisa kita gosok tentunya ya guys ya dengan koin. Katanya si desain kartunya akan berbeda-beda selama periode campaign. Nah, untuk yang pertama ini kita itu dapat desain Zets dan juga Mice guys ya. Selain itu di kartu gosoknya nih guys ya, kalau misalkan kita gosok nih, ini kayak gosok lotre, kalau digosok muncul 3 atau lebih crash mark berwarna emas, peserta itu berhak mendapatkan hadiah berupa 1 Raido X yang berwarna emas, dimana itu item eksklusif katanya. Ya udah, itu dia guys ya semua pembahasannya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak, apalagi yang sudah menyimak dari zaman pembahasan breakdown trailer sampai ke pembahasan cast, dan akhirnya sekarang sudah dibahas juga semua toy listnya. Tugas Ana sudah selesai lah setidaknya sampai sekarang guys ya. Jadi kita tunggu aja untuk info-info berikutnya ada apa lagi pastinya. Jadi jangan lupa untuk Kamen Rider Mice bakalan sudah mulai tayang tanggal 6 September 2026. Dimana Zets itu bakalan berakhir di episode ke-50. Pastinya kita nantikan dengan excited dan juga kawal semua info-infonya kalau ada sebelum nanti tayang. Sekali lagi terima kasih guys ya.